Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yekan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat semangat selalu, berkah dalam, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis, tanggal 1 Juli tahun 2021, hari biasa, pekan ke-13. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kedamaian, janganlah hendaknya Engkau berpaling dari kami, manusia ciptaan-Mu ini, tetapi berilah kami pengharapan pada Yesus Adam baru yang menunjukkan jalan menuju kedamaian-Mu, sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawanyalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, marilah kita juga beriman sebagaimana orang-orang yang membawa si lumpuh datang kepada Yesus, dan juga memiliki iman seperti si lumpuh, sehingga Tuhan Yesus ketika melihat iman yang sedemikian teguh, oleh karena ia penguasa segala sesuatu, memberikan mukjizat untuk bisa berjalan kembali. Kita dalam situasi pandemi saat ini tengah juga berada di dalam situasi kelumpuhan. Berbagai macam kesulitan kita alami, baik ancaman secara kesehatan fisik maupun mental telah membuat kita seperti si lumpuh tidak bisa berjalan dengan baik. Namun ketika kita dituntun untuk memiliki iman yang mendalam namun teguh, marilah kita tetap mengupayakan hal-hal yang baik, sehingga kuasa Kristus hadir di antara kita untuk menjadi peduli bagi sesama, untuk menjaga kesehatan satu sama lain, dan taat setia kepada hal-hal yang benar agar diselamatkan baik secara fisik maupun secara rohani, secara mental di tengah situasi pandemi ini. Marilah saudara-saudariku, sebagaimana Tuhan Yesus tadi bersabda, "Dosamu sudah diampuni," dan akhirnya menjadi sembuh. Semoga kita semua juga dengan iman yang sederhana namun teguh beroleh pengampunan dosa dan diselamatkan dalam situasi pandemi ini oleh karena kehendaknya yang adalah selalu baik demi keselamatan kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki iman yang teguh, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.